Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, terdapat istilah cybercrime dalam arti sempit, biasa disebut dengan computer illegal, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang diproses dengan komputer. Jika arti luas disebut dengan computer related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer dan jaringan. Maka dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah sebuah tindakan kriminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan. Cybercrime dapat muncul karena kemajuan teknologi komputer atau dunia IT, khususnya media internet. Frekuensi tindakan kriminal di dunia maya juga ditentukan oleh tingkatan sumber daya hardware dan software, serta pengetahuan yang cukup luas mengenai metode yang biasanya digunakan oleh pelaku cybercrime dalam menjalankan aksinya. Karakteristik cybercrime. Dalam menjalankan kejahatan konvensional, terdapat dua jenis kejahatan, yaitu yang pertama ada kejahatan kerah biru atau blue collar crime, dan yang kedua ada kejahatan kerah putih atau white collar crime. Yang pertama tadi, kejahatan kerah biru, itu adalah tindakan kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, dan juga pembunuhan. Jika yang kedua, kejahatan kerah putih adalah kejahatan ini terbagi menjadi 4, yaitu kejahatan korporasi, birokrat, malpraktek, dan juga individu. Cybercrime merupakan kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet. Memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan dua model sebelumnya. Karakteristik kejahatan dunia maya tersebut adalah 1. Ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup cybercrime bersifat global, dengan artian dapat terjadi di berbagai negara karena tidak adanya batasan. Karakteristik internet yang dapat dikonsumsi oleh semua orang memunculkan pihak tanpa identitas atau anonimus yang dapat melakukan kejahatan. Maka, muncul kesulitan dalam menetapkan yurisdiksi hukum negara yang berlaku untuk pelaku. 2. Sifat kejahatan. Sifat kejahatan yang universal. Walaupun pelaku cybercrime dilakukan oleh orang tertentu yang sudah menguasai penggunaan internet dan aplikasinya, tetap memungkinkan semua kalangan umur dari anak-anak hingga lansia dapat melakukan tindakan kejahatan tersebut. 3. Pelaku kejahatan cenderung bersifat non-violence, yaitu tidak menimbulkan permasalahan yang mudah dilihat oleh umum secara fisik. Hal ini berkebalikan dengan kejahatan konvensional yang sering menimbulkan kekacauan di tempat kejadian. 4. Modus kejahatan. Kejahatan ini berada pada penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi. Maka, akan sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai komputer dan program aplikasi, sehingga dapat memudahkan pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Dan yang kelima adalah jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis kerugian yang muncul dapat berupa material maupun non-material, seperti uang, barang, nilai, waktu, dan data rahasia, semuanya dapat menjadi jenis kerugian akibat cybercrime. Melalui beberapa karakteristik tersebut, berdasarkan penanganannya, cybercrime dapat diklasifikasi menjadi 1. Cyber piracy, 2. Cyber trespass, yang ketiga cyber vandalism. Yang pertama tadi, cyber piracy adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui teknologi komputer. Jika yang kedua, cyber trespass adalah penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga, cyber vandalism, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program
yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Kemudian terdapat 4 jenis cybercrime. Yang pertama, cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni. Yang dimaksud sebagai tindakan kejahatan murni di sini karena kegiatan dilakukan benar-benar dengan motif kriminalitas. Biasanya kegiatan ini menggunakan internet sebagai alat sarana untuk melakukan kegiatannya. Terus yang kedua, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Sangat sulit untuk membedakan apakah kejahatan ini benar-benar merupakan kejahatan murni atau tidak karena motif dari tindakan ini bukanlah untuk kejahatan. Contohnya itu probing atau post scanning, di mana merupakan tindakan seseorang untuk mengintai data seseorang dan juga mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang individu. Biasanya tindakan ini dilakukan karena motif dendam ataupun iseng terhadap seseorang, dan juga bertujuan untuk merusak nama baik seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, dan juga untuk kepuasan sendiri. Biasanya kita bisa melihat dengan contoh seseorang yang menggunakan nama samaran pada akun Facebook ataupun menyebarkan foto pornografi. Yang keempat, cybercrime yang menyerang pemerintahan. Kejahatan ini dilakukan pada pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak atau merusak keamanan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan sistem keamanan pemerintah ataupun negara. Yang kelima, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik seseorang. Kejahatan ini dilakukan pada hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, ataupun mengubah karya seseorang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan materi atau non-materi. Berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime ini digolongkan menjadi unauthorized access atau kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer seseorang tanpa izin dan juga tanpa sepengetahuan seseorang. Yang kedua, illegal contents. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Yang keempat, data forgery. Yang kelima, cyber espionage, sabotage and extortion. Kemudian cyber stalking, carding, hacking and cracker, cyber squatting and typo squatting, hijacking, infringement of privacy, offense against intellectual property, defacing, phishing, spamming, snooping, sniffing, spoofing, farming, dan malware. Barusan kita sudah mendapat penjelasan tentang cybercrime. Sekarang kita akan membahas salah satu kasus cybercrime yang pernah terjadi di dunia. Kasus yang akan kita bahas adalah ransomware. Ransomware adalah sebuah malware yang mampu mengambil alih kendali komputer dan mencegah pengguna komputer untuk mengakses data yang ada di dalam komputer. Dan untuk mengakses data-data yang ada di dalam komputer itu kembali, diperlukan sebuah tebusan. Atau secara sederhana, ransomware merupakan perangkat lunak yang dapat menyandera file-file atau data-data dalam komputer, dan untuk mengambil kembali data-data tersebut diperlukan tebusan. Ransomware dapat terjadi ketika seorang pengguna komputer mengklik tautan yang biasanya dikirim melalui email, yang mana tautan tersebut berisikan perangkat lunak malware ransomware. Ketika seorang pengguna komputer mengklik tautan tersebut, maka perangkat lunak ransomware ini akan masuk ke dalam komputer, lalu mengenkripsi data-data maupun file-file dengan kata sandi yang hanya dimiliki oleh pengirim dari ransomware itu sendiri. Dan untuk mendapatkan kata sandi enkripsi diperlukan biaya tebusan. Biasanya biaya tebusan berkisaran antara $300 sampai $500. Salah satu kasus ransomware terbesar di dunia adalah ransomware WannaCry. Ransomware WannaCry ini cukup mewabah pada tahun 2017. Ada sekitar 150 negara yang terserang wabah WannaCry ini, termasuk Indonesia. Ransomware WannaCry ini terbilang cukup kuat. Mengapa?
Ransomware WannaCry menggunakan alat yang dimiliki oleh Dinas Intel Amerika Serikat yang bernama NSA, National Security Agency. WannaCry ini menyerang kerentanan keamanan dari server message block atau SMB milik Microsoft. Serangan yang diberikan oleh WannaCry ini tidak tanggung-tanggung. WannaCry menyerang perusahaan otomotif, perbankan, telekomunikasi, hingga institusi rumah sakit. Selain ransomware WannaCry, baru-baru ini terjadi kasus ransomware juga, yang mana ransomware ini berjenis snake atau ransomware ular. Ransomware ini menyerang salah satu perusahaan otomotif yang besar di dunia, yaitu Honda. Kasus ini terjadi pada tanggal 9 Juni 2020. Karena kasus penyerangan ransomware ini, Honda mengalami kendala dalam kegiatan operasionalnya. Yang mana kegiatan operasional tersebut adalah kegiatan operasional secara global. Seperti ransomware pada umumnya, ransomware snake ini atau ransomware ular melakukan langkah enkripsi file-file milik Honda, lalu menyandra file-file tersebut agar Honda menebusnya. Akan tetapi menurut informasi yang didapat, Honda saat ini sedang menangani file-file yang sedang diambil oleh ransomware snake ini, dan terbilang saat ini sudah mencapai 70% selesai. Ransomware tidak hanya menyerang perusahaan, tetapi juga dapat menyerang individu, dan ransomware tidak mungkin dapat hilang di era digital ini. Tetapi kita dapat melakukan langkah pencegahan agar kita tidak terserang ransomware. Terdapat dua cara untuk mencegah terjadinya ransomware. Cara pertama adalah selalu waspada. Kita harus selalu waspada terhadap kiriman email yang berisikan tautan yang biasanya berasal dari perusahaan atau orang yang ingin berinteraksi dengan kita. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan, yang biasanya tautan ini berada di dalam email-email yang dikirim ke kita. Selain mengklik tautan, juga berhati-hati untuk membuka lampiran yang ada di dalam email tersebut. Karena dengan mengklik tautan atau lampiran yang ada di dalam email, mungkin saja di dalamnya terdapat ransomware yang mana bisa menenkripsi data-data yang ada di dalam komputer kita. Maka waspadalah. Cara kedua adalah dengan membuat data cadangan dan selalu melakukan pembaharuan terhadap software keamanan yang ada di dalam komputer kita. Dengan membuat cadangan data, maka seseorang akan lebih terjamin dari tebusan yang dilakukan dalam ransomware. Nah, dengan dua langkah tersebut, kita dapat lebih terhindar dari ransomware yang ada di dunia digital ini. Oleh karena itu, selalu waspada melakukan cadangan data, dan juga jangan lupa untuk terus melakukan pembaharuan terhadap software keamanan yang ada di komputer kita. Nah, teman-teman udah pada mengerti belum tentang fenomena yang udah dijelasin tadi? Sudah dong. Mantap. Terus menurut Mufi, kenapa sih cybercrime sampai sekarang tuh masih ada? Kalau bahas tentang penyebab pertamanya yang paling itu memungkinkan kenapa terjadi cybercrime. Itu karena jaringan internet atau kawasan yang digunakan dalam internet itu luas banget. Berarti kalau gitu kan semua orang bisa pakai, semua orang bisa akses, semua orang bisa bervariasi dalam menggunakan internet. Nah, di sini pasti orang-orang pelaku cybercrime itu kan pengawasannya luas, ya. Iya. Nah, karena pengawasan yang luas dan jaringan yang juga luas, itu memudahkan mereka untuk beraksi dalam cybercrime. Itu alasan yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua, menurutku masih kurang pengawasan dari orang tua. Banyak anak milenial yang dikasih nih nak HP buat kamu, tapi itu cuma buat senang anak-anaknya, malah dilepas, nggak dijaga. Nah, seharusnya bisa dijaga tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kelalaian pengguna internet, semacam keteledoran pengguna internet. Misalnya kita lagi di tempat umum, kita pakai wifi, nah kita malah menggunakan m-banking. Itu sebenarnya berbahaya. Karena apa? Dengan wifi berarti kan semua jaringan dapat terdetek. Nah, dari situ orang-orang bisa diambil datanya atau dicuri datanya. Jadi buat kalian yang sering pakai wifi, harap hati-hati ya. Nah, teman-teman, tadi itu penyebab kenapa cybercrime masih ada sampai sekarang. Jadi teman-teman bisa
menghindari cybercrime ini dengan cara hati-hati. Hati-hati. Iya. Kalau ada kata hati-hati berarti ada cara pencegah atau penanganan cybercrime, betul? Yes. Gimana sih Cap buat pencegahan cybercrime? Oke. Jadi yang pertama, kita menggunakan internet dengan jaringan yang luas. Kita nggak bisa dong mencegah jaringan yang luas itu, Ya, karena memang betul. ada globalisasi kan. Betul. Tapi cara pencegahan lainnya, kita sebagai orang yang punya pengetahuan yang lebih mengenai cybercrime, kita dapat kasih tahu pada orang-orang yang mungkin masih belum tahu daripada Ya. kita. Kita kasih tahu nih, kita gunain internet ini bukan cuma buat kita sendiri. Bisa aja orang lain yang punya niat buruk untuk mengambil data-data kita, juga mungkin merusak sistem jaringan kita. Itu kan juga mereka pasti kan ada di luar sana kan. Kita harus saling memberi tahu pada orang-orang lain bahwa cybercrime itu masih bakal tetap ada. Terus yang kedua, kita kan udah pasti belajar kan ya, belajar dari orang lain, dari teman-teman. Kita juga harus nggak lalai sendiri lah. Seperti yang kita tahu kan, kita punya akun media sosial nih, misalnya seperti Instagram, Facebook, apalagi Gmail, Ya, email. Gmail. Itu kan sangat-sangat data kita ada di sana semua kan. Oh iya. Jadi mungkin kita tuh bisa dengan mengubah pola-pola biasa kita. Seperti kita kan paling jarang nih mengubah password kita nih. Nah dengan itu tuh setiap orang yang jahat-jahat ini, mereka tuh bisa ngambil data-data kita tuh karena itu kita tuh jarang banget mengganti password kita. Terus habis itu karena kita sering banget make laptop orang, terus kita masukin akun kita, terus kita remember sandi kita, itu juga bisa menyebabkan kejahatan. Berarti lebih disarankan untuk mengubah password ya? Ya. Mengubah password dalam artian bulanan mungkin atau mingguan biar lebih aman. Enggak, jangan pernah remember my password. Yes. Lebih baik kita ingat-ingat atau catat tuh password kita, taruh di kamar biar nggak main. Itu penyebab dan pencegahan tentang cybercrime. Oke? Yes. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk teman-teman yang tahu cara pencegahan lain mungkin bisa komen di bawah. Yang penting komen. Bye.